Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Putra di channel Setir Kanan pastinya. Dan pada video kali ini gue ingin membuat video virtual review lagi nih guys. Dan menariknya ini adalah sebuah mobil yang benar-benar unik, benar-benar lucu juga dari desainnya. Dan ini adalah sebenarnya mobil yang udah lama banget pernah muncul, tapi sekarang ini ada lagi. Mobilnya adalah Daihatsu TUF Reborn. Nah, ini memang mobilnya di negara asalnya itu udah diperkenalkan, apalagi udah rilis juga di tahun 2020 silam gitu ya. Nah, kita nggak tahu mobil ini akan masuk ke Indonesia atau tidak, tapi ini menarik banget untuk dibahas karena memang mobil ini yang tadinya Daihatsu TUF itu adalah sebuah mobil yang terkenal gagahnya, terkenal mampu berjalan di segala medan gitu ya. Nah, ini mobil ini benar-benar berubah, dari sektor mesinnya berubah, desainnya berubah, karena memang mobil Daihatsu TUF Reborn ini itu sekarang menjadi sebuah mobil K-Car atau yang sering kita kenal dengan sebutan LCGC yang ada di Jepang gitu ya. Jadi mobil-mobil murah di Jepang. Dan bagaimana spesifikasi lengkapnya? Langsung aja tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dari desain eksteriornya terlebih dahulu gitu guys. Nah, ini yang benar-benar unik banget dan benar-benar berubah dibandingkan dengan pendahulunya gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau di yang udah lama itu, yang udah dari beberapa tahun lalu, Daihatsu TUF ini kan benar-benar memiliki gaya yang bongsor, besar, tinggi gitu ya. Tapi kini benar-benar berubah, yaitu menjadi sebuah mobil yang mungil, kecil gitu, tapi dari gaya keseluruhannya yang tetap dipertahankan, yaitu gayanya yang mengotak gitu. Jadi tetap memiliki gaya yang kotak-kotak, sikunya yang tajam-tajam gitu ya, yang terkesan menjadi kaku, tapi jadi unik gitu dilihatnya. Nah, kalau ngomongin dari tampilan depannya terlebih dahulu, ini benar-benar kita bisa lihat dari grill depannya itu bergaya seperti grill yang gagah, layaknya dengan Jeep-Jeep lainnya gitu ya. Dan untuk urusan lampunya, itu dikabarkannya juga dia juga sudah menggunakan lampu full LED dan terdapat sebuah fog lamp di bagian bawahnya. Ini benar-benar menarik banget kalau misalkan kita lihat dari depan. Ini benar-benar unik, lucu banget, dan kalau misalkan kita geser ke bagian sampingnya, ini juga benar-benar terlihat seperti Karimun gitu ya. Kalau misalkan kita lihat tuh benar-benar uniknya, kecil, lalu pendek, lalu tingginya juga nggak yang tinggi banget, dan dia berkonfigurasi 5 pintu alias dia untuk kapasitas 5 orang gitu ya. Nah, kalau dari bagian sampingnya sendiri, dia velgnya juga sudah menggunakan velg dual tone dan juga terdapat over fender yang berbeda dari warna bodinya, karena memang ini adalah sebuah mobil yang punya karakter seperti crossover atau yang tangguh gitu ya. Makanya dia diberikan over fender yang berbeda dari warna bodi. Jadi ini menarik banget, dan kalau misalkan kita geser ke bagian belakangnya, ini dia juga sudah sangat modern, sangat banyak sekali pembaruannya karena tetap gaya yang mengotaknya itu tetap dipertahankan. Gaya yang uniknya itu juga kita tetap bisa lihat. Untuk urusan lampu belakangnya sendiri, dia juga sudah full LED pastinya. Jadi benar-benar sangat modern, sangat cantik dilihatnya di malam hari ketika menyala lampunya. Nah, secara keseluruhan dari tampilan luarnya sendiri, ini yang menarik adalah dia juga bisa dikatakan agak mirip-mirip dengan Suzuki Jimny. Jadi serba mengotak, lalu tetap mempertahankan gaya modern, tapi kesan-kesan retronya itu retro klasik segala macamnya juga ada di gaya desain eksterior si Daihatsu TUF Reborn ini. Jadi secara keseluruhan ini memiliki gaya desain yang unik, menarik untuk dilihat, dan pastinya modern, cantik banget. Oke, setelah kita ngebahas dari tampilan luarnya atau eksteriornya, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya untuk ngebahas desain interiornya gitu ya. Nah, ini menarik banget. Pada saat kita masuk ke dalam kabinnya, ini gaya yang serba kotak, serba mengotak ini juga tetap dipertahankan oleh Daihatsu, dan benar-benar memiliki keseragaman yang baik gitu dari tampilan luar dan juga tampilan dalamnya. Karena seperti yang kita lihat di gambar ini, kita bisa melihat ventilasi AC-nya, lalu dashboardnya, panel instrumen, head unit segala macamnya itu semuanya serba kotak. Jadi ini benar-benar keren banget dilihatnya, unik juga. Dan menariknya lagi kalau misalkan kita lihat dari layar speedometernya, ini
memiliki pembaruan karena dia sudah ada perpaduan speedometer yang menggunakan analog dan juga digital, jadi benar-benar memberikan kesan yang modern dan keren dilihatnya. Nah, untuk urusan lingkar kemudinya, kita juga bisa lihat lingkar kemudinya ini juga sudah banyak tombol yang bisa kita gunakan untuk mengatur layar head unit ataupun panel instrumennya. Jadi banyak steering switch di setir atau lingkar kemudinya. Dan kalau kita ngomongin setirnya, ini menarik banget karena setirnya mirip banget dengan Daihatsu Rocky yang kini sudah ada di Indonesia. Jadi karena memang ada kesamaan gitu ya, sama-sama dari Daihatsu, mungkin setirnya ini bisa dikatakan juga mirip banget, sama banget dengan apa yang ada di Daihatsu Rocky. Begitu juga dengan model dashboardnya gitu ya. Dashboardnya ini juga ada kesamaan gaya desainnya dengan Daihatsu Rocky yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita ngomongin layar head unitnya dari Daihatsu Tough Ribbon ini, Daihatsu Tough Ribbon ini memiliki layar head unit yang besar dan pastinya juga sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Kalau kita turun lagi, di bawah layar head unit tersebut itu terdapat AC yang Daihatsu Tough Ribbon ini sudah menggunakan AC digital yang pastinya keren banget karena semuanya sudah serba tombol. Nah, untuk urusan di kabinnya yang lainnya yaitu tentang joknya, dia joknya walaupun tidak menggunakan kulit tapi masih menggunakan fabric biasa. Uniknya, fabric tersebut memiliki corak atau motif yang sangat keren dilihatnya. Dan yang di dalam kabin yang memberikan kesan sangat mewah, sangat keren gitu ya, walaupun mobil ini terbilang dimensinya sangat kecil, tapi berkat adanya panoramic roof di bagian kabinnya ini memberikan kesan yang sangat lapang, sangat luas di dalam kabin dan pastinya akan memberikan aura kemewahan bagi Daihatsu Tough Ribbon ini. Keren banget. Oke, setelah kita ngebahas dari tampilan luarnya, lalu kita ngebahas juga dari desain interiornya atau tampilan di dalam kabinnya, sekarang kita ngomongin tentang fitur-fitur yang dihadirkan oleh Daihatsu di mobil Daihatsu Tough Ribbon ini. Karena emang juga banyak banget fitur-fitur yang kita bisa temuin di mobil yang satu ini. Nah, fitur-fitur yang menjadi keunggulan ya dari mobil ini gitu ya. Walaupun mobil ini disebutnya sebagai K-Car atau mobil LCGC, mobil murah di Jepang sana, tapi fiturnya juga banyak sekali dan canggih-canggih. Yang pertama, kita bisa menemukan yang namanya electric parking brake gitu ya. Jadi parkir bukan pakai tuas rem tangan lagi, tapi sebuah tombol rem. Jadi bukan yang manual lagi. Ini keren banget, sudah elektrik. Terus ada juga auto brake hold. Ini menarik banget. Terus ada juga fitur yang kita bisa temukan seperti yang tadi udah gue sebutkan di poin sebelumnya, yaitu ada fitur Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu. Ini keren banget. Nah, untuk fitur-fitur keamanan lainnya seperti airbag, ABS, EBD, lalu traction control gitu ya, itu kita juga sudah bisa menemukan di Daihatsu Tough Ribbon ini sebagai fitur standarnya. Jadi ini kaya akan fiturnya juga sebuah Daihatsu Tough Ribbon yang kini sedang beredar di negara asal. Ini keren banget dan ada satu fitur yang menjadi keunggulan di mobil ini. Nah, fitur yang diunggulkan dari mobil ini adalah fitur UV NIR Cut Function. Yang artinya fitur ini berguna atau berfungsi untuk mengurangi efek dari sinar ultraviolet dan infrared yang bisa merusak kulit bagi penumpang ataupun pengemudinya nanti gitu ya. Jadi benar-benar akan terasa aman dan pastinya bagi para penumpang dan pengemudinya juga semakin nyaman di dalam mobil. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang jantung pacu atau kapasitas mesin dari Daihatsu Tough Ribbon ini. Ini menarik banget karena memang dia memiliki kapasitas mesin yang kecil gitu ya. Sama seperti dimensinya yang kecil, yang unik, yang lucu gitu ya. Karena memang seperti yang udah gue sebutin di awal, kalau Daihatsu Tough Ribbon ini dia adalah sebuah mobil K-Car atau LCGC di Jepang. Jadi di mana di negara tersebut untuk mobil-mobil K-Car itu mesinnya dibatasi. Nah, tepatnya mobil ini memiliki dua pilihan varian mesin. Yang pertama ada mesin berkapasitas 658 cc 3 silinder, naturally aspirated, jadi tidak ada turbo. Tapi pilihan keduanya ini yang lebih menarik, yaitu sama cc-nya sama-sama 658 cc 3 silinder, tapi diberikan sebuah turbocharge. Nah, menariknya lagi, untuk mesin yang NA-nya tadi, yang non-turbo, itu memiliki tenaga maksimal di angka 51 horsepower dan torsi maksimalnya di angka 60 Nm. Dan menariknya, yang untuk mesin turbonya itu lebih bertenaga, yaitu memiliki tenaga maksimal 63 horsepower dan juga torsi maksimalnya di angka 80 Nm.
Jadi ini benar-benar sebuah perpaduan yang menarik, pilihan yang menarik bagi para pecinta mobil-mobil K-Car gitu ya. Apalagi ini memiliki gaya desain yang off-road karena memang pendahulunya itu adalah sebuah mobil yang tangguh di segala medan. Nah, menariknya lagi, penggerak dari Daihatsu Tough Reborn ini diberikan dua pilihan juga, yaitu two-wheel drive, jadi penggerak dua roda, dan juga ada pilihan four-wheel drive atau 4WD. Jadi gua rasa mobil ini walaupun ber-cc kecil tapi memiliki tenaga yang keren juga dan tetap bisa tangguh di segala medan. Keren. Oke guys, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang harga dari Daihatsu Tough Reborn ini. Ini menarik banget karena memang harganya sendiri ini variatif sekali gitu ya. Range harganya sangat luas karena memang dia tidak hanya ada satu tipe tapi diberikan 3 tipe pilihan yang kita bisa pilih gitu. Karena memang Daihatsu Tough Reborn ini ada tipe terendahnya, mereka sebutnya dengan tipe X, dan juga yang tengah-tengah ada tipe G, dan untuk yang varian tertinggi atau tipe tertinggi dari Daihatsu Tough Reborn ini yaitu tipe G Turbo. Nah, untuk tipe paling rendahnya sendiri ini dibanderol di angka 180 jutaan, dan untuk Daihatsu Reborn atau Daihatsu Tough Reborn yang tipe tertingginya yaitu tipe G Turbo itu dibanderol di angka 230 jutaan. Jadi range harganya sangat luas dan kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan pastinya. Nah, menariknya lagi, tidak hanya pilihan tipenya yang banyak, tapi Daihatsu juga memberikan varian-varian warna di Daihatsu Tough Reborn ini yang juga banyak banget. Dan warnanya ini selain banyak, warnanya unik-unik dan memberikan warna yang berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Karena memang warnanya ini dominan yang cerah, seperti warna-warna pastel gitu ya, warna-warna yang ngejreng gitu ya, sehingga memberikan kesan unik, kesan yang berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Oke guys, mungkin cukup sekian virtual review pada video kali ini, dan memang Daihatsu Tough Reborn ini ada yang mengabarkan tidak akan masuk ke Indonesia, tapi ada juga yang menginginkan mobil ini masuk ke Indonesia untuk bersaing dengan Suzuki Jimny dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pendapat kalian sendiri gimana nih? Bagi kalian yang suka dengan mobil-mobil seperti ini, bisa langsung aja diisi di kolom komentar pendapat kalian tentang mobil ini seperti apa, dan kalian ini pengennya mobil ini masuk ke Indonesia atau tidak. Jadi langsung aja diisi di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, makanya langsung subscribe aja, nyalain loncengnya, klik tombol like-nya, dan juga share video-video kita yang lainnya biar kita juga semakin semangat bikin konten-konten berikutnya. So, gue Aditya Pranaputra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.